Kali ini kita akan ngebahas mengenai asal mula in engineering we trust, Papa Engineer Mama Teacher. Kenapa ini bisa jadi viral? Ada hal unik dari generasi ini. Dulu, standar cowok idaman itu jelas. Dokter, tentara, polisi, atau siapapun yang punya seragam gagah dan masa depan yang terlihat meyakinkan. Tapi entah sejak kapan, arah angin berubah. Di TikTok, di Reels, di Twitter, di grup mahasiswa, bahkan di obrolan kos-kosan muncul satu bisikan baru. Kayaknya mending sama anak teknik deh. Lalu bisikan itu menjelma tren. Tren yang tumbuh dari meme, berkembang jadi stigma positif, dan tiba-tiba menggulung seluruh lini masa. In engineering we trust. Fenomena ini tidak muncul dari langit. Ia muncul dari budaya internet. Dari lelucon mahasiswa yang tanpa disadari berubah menjadi label sosial. Awalnya cuma candaan internal kampus. Anak teknik dianggap terlalu sibuk untuk drama, terlalu tenggelam dalam laporan praktikum untuk selingkuh, dan terlalu hidup dalam dunia hitung-hitungan untuk memaksa diri tampil keren. Mereka itu mahasiswa yang tidak menjual kata-kata, tapi hasil kerja. Tidak sibuk pencitraan, tapi sibuk berusaha. Tidak pamer romantis berlebihan, tapi kalau sudah sayang, ya pulang ke yang itu aja. Dan di dunia yang penuh omong doang ini, loyalitas seperti ini terasa sangat melegakan. Meme anak teknik mulai naik sejak 2018 sampai 2020, lalu meledak di TikTok 2021 sampai 2023. Video-video remaja kampus sambil bawa helm proyek mendadak digemari. Cuplikan mereka ngoding sampai subuh, ngelas di bengkel, atau mengerjakan maket sambil ngedumel, semuanya mendapatkan komentar ribuan. Tipe suami idaman, susah marah, cuma susah tidur, capek banget, tapi bisa diandalkan. Makin lucu karena ini datang dari kontras. Cewek-cewek yang sudah lelah sama cowok manis di awal, tapi hilang di tengah jalan. Tiba-tiba menemukan daya tarik baru. Cowok yang hidupnya berantakan, tapi prinsipnya kokoh. Apalagi banyak perempuan di internet sudah bosan dengan cowok yang modal gombal doang. Caption estetik, lifestyle yang terlalu kurasi, tapi langkah hidupnya gak jelas. Ganteng tapi omong doang. Kayak gitu sih katanya. Mending cowok teknik yang tidur jam 3 karena laporan praktikum daripada cowok yang tidur jam 3 karena ngechat cewek lain. Ini tentu hiperbola, tapi internet hidup dari hiperbola. Dan dari sana terbentuklah mitos modern. Engineer itu stabil, loyal, pekerja keras. Nggak semua benar, tapi nggak semua salah. Tapi narasinya kuat. Dan dunia maya menyukai hal-hal yang kuat dan mudah dibandingkan. Fenomena ini kemudian disempurnakan oleh tren TikTok Papa Engineer Mama Teacher. Ini muncul karena banyak pasangan muda yang membagikan kehidupan rumah tangga mereka. Suami engineer yang bekerja stabil, istri guru yang sabar, lembut, dan terdidik. Ini bukan fiksi. Banyak konten real yang viral karena kesederhanaannya. Suami yang memperbaiki lampu tanpa ribut, istri yang mengajar anak sambil tersenyum, lalu keduanya menjalani hidup tanpa drama sinetron. Internet pun jatuh cinta dengan trop ini. Laki-laki logis plus perempuan penyayang. Keseimbangan yang terasa tepat. Seorang pengamat dalam cerita ini melihat semuanya dari sudut pandang yang jauh. Ia membaca komentar, menonton tren, mengamati dinamika kampus, dan menyimpulkan bahwa alasan fenomena ini meledak itu sederhana. Perempuan generasi sekarang makin terdidik, makin logis, makin sadar bahwa masa depan bukan tentang estetika, tapi kemampuan bertahan hidup. Mereka paham bahwa cinta tidak bisa berdiri hanya dari rayuan, tapi dari karakter. Mereka ingin pasangan yang bekerja, bukan hanya berbicara, yang membangun, bukan hanya menguras energi, dan anak teknik kebetulan mewakili itu, setidaknya dalam narasi internet. Di sisi lain, generasi ini juga menyaksikan betapa banyak hubungan runtuh karena sifat, bukan profesi. Banyak perempuan yang trauma dengan cowok charming tapi manipulatif. Banyak yang terjebak pria berseragam yang performatif, bukan substantif. Banyak yang muak dengan laki-laki yang manis di luar tapi tak sanggup menanggung tanggung jawab terkecil. Maka, ketika muncul sosok-sosok engineer yang terlihat sederhana, fokus, pekerja keras, itu terasa seperti oase, sebuah anti
tesis yang menyegarkan. Namun, penting untuk digarisbawahi, fenomena ini tetaplah tren sosial, bukan hukum Tuhan. Tidak semua cowok teknik baik, tapi tidak semua cowok berseragam itu buruk. Tidak semua engineer ideal untuk dijadikan pasangan. Yang kita lihat adalah bias internet, kombinasi dari stereotype, seleksi konten, dan pengalaman pribadi netizen. Yang viral biasanya yang terbaik, yang buruk jarang terangkat, tapi tetap ada nilai yang bisa dipetik dari tren ini. Generasi sekarang semakin menghargai kompetensi, integritas, dan kestabilan. Dan itu hal baik. Tren Papa Engineer Mama Teacher pun menjadi simbol keharmonisan. Representasi keluarga ideal versi Gen Z. Bukan keluarga kaya raya, bukan pasangan glamor, tapi keluarga yang saling mengisi. Suami yang problem solver, istri yang pencerah. Keduanya pendidik dalam cara masing-masing. Satu mengajarkan hidup melalui logika, satu mengajarkan hidup melalui hati. Dan orang-orang yang menonton itu merasa kayaknya enak ya kalau begitu. Pada akhirnya, in engineering we trust bukan tentang jurusan, bukan tentang fakultas, bukan tentang helm proyek atau kabel jaringan. Ini tentang rasa percaya pada seseorang yang mau bekerja keras, tentang pribadi yang bertanggung jawab, tentang orang yang hadir bukan untuk memikat dunia, tapi membangun hidup. Dan ketika seseorang seperti itu muncul, entah dia engineer, dokter, guru, penulis, atau pedagang, nilai utamanya tetap sama. Ia memberi rasa aman, bukan kecemasan. Cinta tidak pernah tunduk pada tren, tapi kita bisa belajar dari tren, memahami nilai di baliknya, dan menata standar kita sendiri. Jika jodohmu nanti anak teknik, ya bagus. Kalau bukan pun, nggak apa-apa. Yang penting, dia membuatmu bertumbuh, bukan memburuk. Tenang, bukan was-was, utuh, bukan terkikis. Karena cinta sejati bukan tentang gelar atau hashtag viral, tapi tentang siapa yang memilih untuk pulang, memilih untuk tinggal, dan memilih untuk membangun hidup bersama, apapun profesinya. Dan yang menarik, tren in engineering we trust ini bukan berdiri sendirian. Ia tumbuh berdampingan dengan tren-tren lain di media sosial. Potongan lagu, potongan curhat, potongan realita pahit yang tiba-tiba viral karena ya semuanya kena. Salah satunya lagu yang akhir-akhir ini diputar orang sambil tertawa getir. Sudah terbiasa terjadi tanpa, apalagi susah mereka nggak ada. Coba kalau lagi jaya, aku dipuja-pujanya tante. Lagu itu muncul sebagai soundtrack hidup anak-anak muda yang makin sadar bahwa dunia ini sering keras pada orang yang sedang membangun hidupnya. Yang dihargai adalah hasil, bukan proses. Yang dipuja adalah puncak, bukan pendakian. Dan lucunya atau ironisnya, fenomena itu makin terasa ketika dibandingkan dengan tren in engineering we trust. Engineer dalam narasi internet adalah simbol proses panjang yang sering tidak dilihat orang. Mereka bukan tipe yang hidupnya selalu manis. Mereka tidur larut, makan ala kadarnya, hidup di bawah tekanan mata kuliah dan deadline yang tidak manusiawi. Mereka tidak bergelimang sorotan, tapi ketika akhirnya sukses, barulah dunia bersahabat. Lagu itu jadi semacam bukti tambahan. Orang lebih mencintai hasil jadi. Mereka datang ketika hidupmu sudah stabil, tapi ketika saat kamu masih jungkir balik, siapa yang benar-benar tinggal? Lagu itu mewakili keluhan generasi yang capek dinilai dari apa yang udah dipunya, bukan apa yang sedang diperjuangkan. Dan di tengah rasa lelah itu, narasi engineer terasa seperti penawar. Ini loh, seseorang yang diuji bukan dari tampilan, tapi dari kerja keras. Tentu, ini bukan soal memuja satu jurusan, ini soal representasi. Anak teknik di internet kebetulan jadi ikon dari pribadi-pribadi yang berjuang diam-diam. Pribadi yang tidak dimanja spotlight, tapi tetap jalan. Dan perempuan yang juga mengalami banyak tekanan, secara natural tertarik pada seseorang yang mengerti rasa lelah itu tanpa harus dijelaskan. Kalimat dalam lagu itu juga menyorot ironi hubungan, bahwa kadang seseorang hadir hanya kalau kita sedang jaya. Mirip dengan fenomena pasangan yang hanya menginginkan status, bukan kesetiaan. Yang ingin hasil, bukan proses. Yang ingin menikah dengan label, bukan manusia yang ada di baliknya. Makanya, anak-anak muda sekarang lebih selektif. Mereka ingin pasangan yang tidak cuma datang saat puncak, tapi juga ada saat lembah.
Mereka tidak mau diidolakan karena gaji, pangkat, atau seragam, tapi dihargai sebagai pribadi. Dan ketika semua potongan realitas ini dipadukan, meme engineer, tren pasangan stabil, viralnya papa engineer mama teacher, dan lagu itu, kita melihat gambaran yang lebih lengkap tentang generasi ini. Generasi yang haus akan kejujuran, kestabilan, dan orang-orang yang sungguh-sungguh hadir. Bukan karena glamor, tapi karena karakter. In Engineering We Trust tidak lahir dari laboratorium cinta, tapi dari rasa lelah kolektif. Dari banyaknya anak muda yang muak ditinggal setelah membantu orang lain naik, dari banyaknya perempuan yang trauma dicintai hanya karena cantik dan cerah, dari banyaknya laki-laki yang ditinggalkan karena belum mapan, dan dari banyaknya perjalanan yang disaksikan orang lain tanpa benar-benar dipahami. Dan di tengah hingar-bingar itu, lagu tadi berdiri seperti pengakuan jujur yang terdengar di tengah keramaian. Sebuah pengingat bahwa cinta yang palsu akan pergi saat kita jatuh, tapi cinta yang nyata justru mengulurkan tangan saat kita paling tidak layak dicintai. Itulah kenapa tren ini kuat. Karena generasi ini sedang mencari sesuatu yang tidak mudah goyah. Tanggung jawab, kesabaran, komitmen, kerja keras, sifat-sifat yang kebetulan sedang diwakilkan internet lewat sosok engineer. Tapi sejatinya, bisa dimiliki siapa saja, apapun profesinya. Asal ia bukan tipe yang cuma muncul saat kita lagi jaya, lalu menghilang ketika hidup sedang susah-susahnya. So, thanks buat yang udah dengerin podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kalau mau request boleh komen di bawah. See you next podcast. Bye-bye.